Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Teman-teman sekalian, topik kita kali ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Bagi teman-teman yang sedang mempelajari topik-topik penelitian yang berkaitan dengan proses belajar mengajar atau psikologi belajar atau juga psikologi pendidikan, hari ini kita akan bincangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Belajar adalah kegiatan setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai masa kanak-kanak sampai dengan orang tua. Jadi belajar itu tidak pernah berhenti selama kita hidup. Jadi apa saja yang ingin kita pelajari sesuai dengan kebutuhan hidup, karena di dalam memenuhi kebutuhan hidup biasanya kita akan melakukannya melalui proses belajar. Belajar menyesuaikan diri diantaranya adalah itu yang kita lakukan terus menerus sepanjang hayat di kandung badan. Baik teman-teman sekalian, belajar adalah suatu proses internal yang kompleks. Ya, kenapa disebut internal? Ada di dalam diri kita. Jadi keinginan dan kemauan dalam belajar itu ada pada diri kita masing-masing. Persoalan nanti menggerakkannya, motivasinya itu bisa dilakukan atau dipengaruhi oleh internal dan eksternal. Nah, kenapa disebut kompleks? Karena di dalam belajar itu melibatkan sikap, nilai-nilai, apresiasi, dan perasaan kita. Jadi segenap fisik dan psikis, ya, komponen-komponen fisiologis dan psikologis itu terlibat di dalam proses belajar. Nah, belajar tidak harus di dalam suatu lembaga formal dimanapun orang bisa belajar. Belajar itu adalah perubahan perilaku, ya, melalui pengalaman dan latihan. Pengalaman itu bisa langsung maupun tak langsung. Jadi pengalaman mengalami sendiri atau pengalaman melihat orang lain, ya. Melihat orang lain melakukan sesuatu. Jadi yaitu tadi pengalaman bisa langsung dan tak langsung. Nah, jadi tujuan belajar sesungguhnya adalah perubahan perilaku. Jadi orang-orang yang melakukan proses belajar, ada tidak perubahannya? Kalau tidak ada perubahan berarti proses belajarnya ada kesalahan, karena tujuan belajar adalah terjadinya perubahan. Ya, jadi perubahan dalam hal apa? Kognitif, afektif, ataupun psikomotor. Jadi meliputi perubahan pengetahuan, perubahan sikap, ataupun perubahan keterampilan gitu. Ya, misalnya teman-teman yang ingin berlatih, misal memasak, montir mobil, montir motor, dan sebagainya, ataupun misalnya yang seni, misalnya menari, main musik, itu berarti tujuan akhirnya adalah di psikomotor. Tapi kognitif dan afektifnya pasti ada dalam unsur-unsur belajar tersebut. Jadi tujuan belajar adalah perubahan perilaku pada 3 aspek, baik pengetahuan atau kognitif ataupun afektif disebut sikap-sikap, kemudian psikomotor yang disebut keterampilan, ya, jadi meliputi keterampilan. Baik teman-teman sekalian, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan seseorang di dalam belajar? Itu ada 2 besar, ya, yaitu internal dan eksternal. Internal yaitu ada pada diri sendiri, eksternal dari luar diri kita. Jadi kadang kita punya motivasi dalam diri, kadang harus dipengaruhi oleh faktor luar. Nah, yang internal itu apa saja? Yang internal itu ada 2 tadi di opening sudah saya katakan bahwa internal itu meliputi fisiologis dan psikologis. Nah, yang fisiologis itu ada termasuk di dalamnya adalah kondisi fisik. Kondisi fisik antara satu anak dengan yang lain, antara satu orang dengan yang lain itu berbeda. Kemudian kondisi panca indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, ya, kemampuan meraba dan merasakan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian psikologis apa saja?
Faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar adalah bakat, minat ya, kecerdasan dan motivasi. Apa itu bakat? Bakat adalah potensi yang dibawa sejak lahir. Nah, sedangkan minat itu adalah perhatian ya, perhatian yang mengandung unsur perasaan. Nah, kalau seseorang mempelajari sesuatu, misalnya katakanlah keterampilan satu, misalnya menari misalnya. Kalau yang tidak berbakat atau kurang berbakat tapi punya minat untuk belajar menari, dia bisa belajar itu dan berhasil, tetapi membutuhkan waktu yang lama, yang agak lama dan mungkin rutin ya, harus kerja keras dibandingkan dengan temannya yang punya bakat menari. Jadi yang punya bakat menari dan punya minat untuk belajar menari, dia akan lebih cepat dibandingkan dari temannya yang kurang berbakat. Tapi dua-duanya bisa berhasil. Hanya yang satu yang kurang berbakat bisa membutuhkan waktu yang lebih banyak. Itu bedanya. Lalu kecerdasan, ketajaman pikiran dan di dalam kecerdasan umum ya, menyelesaikan masalah. Lalu yang berikutnya psikologis adalah motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, yang eksternal itu yang mempengaruhi proses belajar adalah lingkungan dan instrumental, yaitu kalau kita lihat lingkungan alam, lingkungan sosial. Lingkungan alam itu kalau siswa misalnya dia tinggal di mana? Tinggal di pegunungan, tentu perilakunya akan berbeda dengan anak-anak yang tinggal di pesisir misalnya, atau akan berbeda perilakunya dengan anak-anak yang tinggal di kota besar misalnya. Ya, jadi pedesaan. Jadi lingkungan alam akan mempengaruhi perilaku seseorang, berbeda dari yang lain. Kita tidak bisa membandingkannya karena memang alam sudah ikut membentuk perilakunya. Lalu yang lingkungan kedua adalah yang mempengaruhi adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu adalah tempat berlangsungnya aktivitas anak-anak itu sehari-hari. Sekolahnya di mana, kemudian bagaimana lingkungan sekolahnya, kemudian keluarga misalnya, kemudian teman sebaya di sekolah tuh siapa saja yang berteman dengan dia, itu ikut mempengaruhi proses belajar. Nah, kalau instrumental itu adalah, jangan lupa bahwa guru itu adalah satu sosok yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar siswa. Kalau belajarnya formal ya, kalau yang informal berarti adalah orang-orang dewasa yang di sekitar anak itu, misalnya bisa orang tua, bisa tutor, misalnya bisa tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita misalnya. Kemudian fasilitas dan sarana yang ikut mendukung proses belajar formal ataupun informal, ataupun belajar yang non formal. Fasilitasnya seperti apa yang mempermudah dia untuk mempelajari sesuatu. Nah, kemudian tentu saja kalau di sekolah ya manajemen sekolah, bagaimana mengatur pelaksanaan proses belajar di sekolah. Kalau formal ya. Kalau non formal misalnya PKBM, bagaimana memanagenya, misalnya kursus-kursus, atau kalau misalnya belajar secara bebas di lingkungan keluarga ya bagaimana model pola asuhnya ya. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan, bahwa proses belajar bagi siapapun, umur berapapun, akan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Nah, kita orang-orang dewasa yang mendampingi anak-anak belajar harus memperhatikan karakteristik yang belajarnya juga, itu jangan lupa. Jadi belajar itu bisa kita sendiri melakukan proses belajar sesuai kebutuhan ya, karena untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, atau orang lain, orang dewasa yang di sekitarnya membuat atau menciptakan proses belajar bagi anak-anaknya, misalnya bagi warganya misalnya. Kalau tokoh masyarakat misalnya menciptakan suatu sanggar misalnya untuk para remaja yang ada di sekitarnya, berarti belajar secara non formal gitu ya. Baik, saya kira apakah itu proses belajarnya
formal, informal maupun non formal, semuanya sama saja bahwa untuk keberhasilan perubahan perilaku itu harus ada kemauan dari dalam diri sendiri dan didukung oleh faktor-faktor luar ya. Apakah itu motivasi ataupun fasilitas yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan ini bisa difahami sebagai dukungan bagi teman-teman yang akan meneliti atau menulis karya ilmiah ataupun misalnya untuk skripsi yang berkaitan dengan psikologi belajar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.